Selamat malam Ibu, perkenalkan saya Tirta Gracia Pindoro, NIM 1020240013. Di sini saya akan menjelaskan tentang sensus rawat inap dan format sensus rawat inap. Mata kuliah Statistik Fasilitas Pelayanan Kesehatan, dosen pengampu oleh Ibu Pomarida Simbolon, STM-MKes. Sensus harian rawat inap adalah aktivitas yang rutin dilaksanakan di rumah sakit yang menghitung jumlah pasien yang dilayani di unit rawat inap, yang dilaksanakan pada pukul 00 hingga 24.00 oleh petugas di bangsal perawatan. Tugas bangsal melakukan perhitungan jumlah pasien masuk, keluar, pasien pindahan atau dipindahkan, pasien meninggal, dan hari perawatan pasien. Data tersebut setiap bulannya akan direkap dan dijadikan statistik pelayanan rumah sakit yang akan dilaporkan kepada pihak-pihak yang berwenang. Menurut rekapitulasi Depkes RI, bulan pasien rawat inap merupakan formulir perantara untuk menghitung dan merekap pasien rawat inap selama sebulan yang diterima dari masing-masing ruang rawat inap. Menurut data sensus harian digunakan sebagai sumber data dalam pembuatan indikator pelayanan rawat inap yang selanjutnya digunakan dalam perhitungan BOR, AFLOS, BTO, dan TOI. Faktor manajemen pendukung pelaksanaan sensus harian rawat inap yaitu ada MEN yang diartikan sebagai manusia atau SDM, melakukan aktivitas yang menggerakkan orang lain dalam organisasi perusahaan untuk mencapai sebuah tujuan. Money yaitu tidak ada insentif atau biaya tambahan dalam pelaksanaan sensus harian rawat inap. Material form sensus tidak digunakan kembali dalam pelaksanaan sensus harian rawat inap. Mesin yaitu SIM RS yang digunakan dalam kegiatan sensus sudah baik tetapi perlu diupdate. Metode yaitu pelaksanaan sensus di bangsal flamboyan tidak sesuai dengan SPO, sensus rumah sakit, dan ketepatan waktu entry data selalu lebih dari 24 jam. Market yaitu data sensus dibutuhkan oleh hanya petugas pelaporan saja untuk analisa dan pengolahan pelaporan rumah sakit. Tujuan melakukan sensus yaitu untuk memperoleh informasi pasien yang masuk dan keluar rumah sakit selama 24 jam. Kegunaannya yaitu 1. Mengetahui jumlah pasien masuk, pasien keluar rumah sakit, dan meninggal di rumah sakit. 2. Untuk mengetahui tingkat penggunaan tempat tidur. 3. Untuk menghitung penyediaan sarana atau fasilitas pelayanan kesehatan. Format sensus rawat inap. Formulir SHRI adalah formulir yang berisi data pasien masuk, pasien keluar, pasien dipindahkan, pasien pindahan, pasien mati pada rentang waktu kurang dari 48 jam dan lebih dari 48 jam, dihitung selama 24 jam dari pukul 00 hingga pukul 24.00. Rekapitulasi merupakan tahapan menyatukan dan menjumlahkan hasil dari sensus setiap harinya, juga mencocokkan dan memverifikasi. Hasil rekapitulasi dapat digunakan sebagai dasar pembuatan indikator rawat inap. Proses pengisian SHRI dilakukan secara manual, dibuat oleh perawat bangsal yang menggambarkan keadaan ruang perawatan pukul 00 sampai dengan pukul 24. Hari berikutnya yang berisi tentang pasien masuk, pasien keluar, pasien pindahan, pasien meninggal, dan jumlah tempat tidur. Rekapitulasi sensus harian rawat inap. Pengertiannya yaitu formulir perantara untuk menghitung dan merekap jumlah pasien rawat inap selama 1 bulan yang diterima dari masing-masing ruang rawat inap. Tujuannya untuk memperoleh informasi semua pasien yang dirawat di rumah sakit selama 1 bulan untuk perencanaan, pengawasan, penilaian kinerja. Kegunaannya untuk mengetahui jumlah pasien yang dirawat selama 1 bulan, tingkat penggunaan tempat tidur, dan data laporan RL1. Tanggung jawab atau penanggung jawab yaitu kepala unit pencatatan medik rumah sakit dan staf unit pereka medis. Soal kasus pertama, petugas reka medis melakukan sensus harian rawat inap selama setiap pukul 24.00 untuk mencatat kondisi pasien. Tujuan utama dari kegiatan sensus rawat inap yaitu A. Menentukan diagnosis utama pasien rawat inap, B. Mengukur tingkat pemakaian tempat tidur dan beban kerja rumah sakit, C. Menentukan tarif pelayanan pasien, D. Mengukur tingkat kepuasan pasien, dan E. Menentukan prioritas pasien untuk tindakan medis. Jawabannya yaitu bagian B, mengukur tingkat pemakaian tempat tidur dan beban kerja rumah sakit. Karena sensus harian rawat inap digunakan untuk menghitung indikator statistik rumah sakit seperti BOR, BTO, LOS, dan yang berfungsi untuk menilai efisiensi dan beban kerja di ruang rawat inap.
Soal kasus selanjutnya, pada tanggal 10 Oktober 2025, petugas tenaga medis Rumah Sakit Harapan Sehat melakukan sensus harian rawat inap. Diketahui pukul 24.00 jumlah pasien yang dirawat sebanyak 75 orang. Hari itu ada 10 pasien masuk, 8 pasien keluar, 5 pulang, 2 meninggal, 1 pindah ke rumah sakit lain. Berapa jumlah pasien awal hari berikutnya, yaitu 11 Oktober 2025 yang tercatat di sensus harian rawat inap A72, B75, C77, D76, dan E78. Jawabannya yaitu bagian D, 76. Karena jumlah pasien awal hari berikutnya yaitu pasien akhir hari ini. Pasien akhirnya yaitu 75 ditambah 10 dikurang 8, hasilnya yaitu 77. Namun satu pasien pindah ke rumah sakit lain tidak dihitung dalam populasi rumah sakit ini untuk hari berikutnya. Jadi 77 dikurang 1 yaitu 76 pasien. Dalam format sensus harian rawat inap, salah satu kolom mencatat pasien masuk hari ini berasal dari A. Buku register awal rawat jalan, B. Formulir daftar pasien keluar, C. Buku register pasien rawat inap, D. Rekapitulasi pasien meninggal dunia, E. Laporan dokter jaga malam. Jawabannya itu bagian C. Buku register pasien rawat inap. Karena kolom komentar pasien masuk hari ini diambil dari data register pasien rawat inap. Data ini memuat nama pasien, nomor rekam medis, tanggal masuk, serta ruang perawatan. Materi kedua yaitu hari perawatan. Lama hari rawat adalah indikator penting dalam menilai efisiensi dan mutu pelayanan rumah sakit. Semakin lama pasien dirawat, semakin besar biaya dan sumber daya yang digunakan. Faktor-faktor seperti penyakit, peran kasus, serta kualitas layanan memengaruhi lamanya hari rawat. Contohnya pasien stroke, hemoragik, atau pasien ICU. Umumnya melakukan rawat lebih lama dibanding kasus ringan. Penelitian menunjukkan lama rawat berhubungan dengan tingkat kecemasan keluarga pasien dan efektivitas terapi rumah sakit. Hari perawatan adalah satuan pengukuran layanan yang diterima pasien rawat inap selama periode 24 jam. Ciri-cirinya yaitu dihitung per 24 jam antara dua waktu sensus, itu 0001 sampai dengan 2359. Pasien yang masuk dan keluar di hari yang sama tetap dihitung satu hari perawatan. Hari cuti pasien tidak dihitung, dan 1 unit hari perawatan tidak dibagi pecahan. Hari perawatan mencerminkan beban kerja rumah sakit dan tingkat pemanfaatan tempat tidur. Periode 24 jam adalah waktu antara dua sensus berturut-turut, misalnya sensus pukul 00.01 tanggal 1 Januari 2018 dan sensus pada pukul 00.01 pada tanggal 2 Januari 2018. Periode pelaporan 24 jam biasanya dimulai pada pukul 00.01 dan berakhir pada waktu tengah malam atau pukul 23.59. Pasien masuk dan keluar rumah sakit pada hari yang sama tidak dihitung sebagai satu hari perawatan. Perhitungan hari perawatan. Hari perawatan dihitung dari jumlah pasien yang dirawat pada saat sensus ditambah pasien yang masuk dan keluar di hari yang sama. Contoh perhitungannya itu jumlah pasien awal ditambah pasien masuk dikurang pasien keluar ditambah pasien masuk dan keluar di hari yang sama. Hasilnya total dari hari perawatan harian. Total hari perawatan adalah jumlah seluruh dari perawatan selama periode tertentu harian, bulanan, dan tahunan. Contohnya perhitungan bulan Juni. Jumlah seluruh hari perawatan harian dijumlahkan, misalnya total 2099 hari. Rata-rata hari perawatan itu menggambarkan jumlah hari perawatan per hari dalam periode tertentu. Rumusnya yaitu total hari perawatan dibagi dengan jumlah hari dalam periode. Contohnya total hari perawatan bulan Juni 2099 dikurang dengan rata-rata sama dengan 70 per hari. Pasien transfer, yaitu pasien yang dipindahkan antar bangsal atau unit rawat inap di rumah sakit. Pasien yang dipindahkan dicatat di unit asal sebagai dipindahkan keluar dan di unit tujuan sebagai pasien pindahan. Waktu sensus antar bangsal yang berbeda dapat menyebabkan pencatatan ganda atau kehilangan data, sehingga diperlukan penyeragaman waktu sensus. Pasien yang keluar dan masuk di hari yang sama. Pasien yang masuk dan keluar, termasuk pasien meninggal pada hari yang sama tetap dihitung satu hari perawatan. Namun jika pasien hanya pindah antar bangsal, maka tidak dihitung sebagai pasien keluar masuk melainkan sebagai pasien transfer. Kasus ini penting untuk
akurasi perhitungan lama dirawat atau LOS, dan hari perawatan. Rekapitulasi sensus, yaitu proses penggabungan dan verifikasi data sensus harian selama periode tertentu, misalnya sebulan. Rumusnya yaitu jumlah pasien awal ditambah pasien masuk ditambah pasien pindahan masuk dikurang pasien keluar dikurang pasien pindahan keluar. Hasilnya sama dengan jumlah pasien akhir periode. Rekap sensus digunakan untuk memastikan kesesuaian data pasien dan menjadi dasar perhitungan indikator di rumah sakit seperti GDR atau Gross Death Rate dan NDR atau Net Death Rate. Masuk pada soal kasus, pada tanggal 15 Oktober 2025 di ruangan rawat inap Mawar terdapat 20 pasien. Hari itu 2 pasien baru masuk, 3 pasien keluar hidup, dan 1 pasien meninggal. Berapa jumlah hari perawatan pada tanggal 15 Oktober 2025? 20, B 21, C 22, D 23, dan E 24. Jawabannya itu bagian C 22. Karena hari perawatan dihitung berdasarkan jumlah pasien yang dirawat pada pukul 24.00. Rumusnya hari perawatan sama dengan 20 ditambah 2 dikurang 0, karena keluar dihitung pada hari berikutnya. Jumlah hari perawatan yaitu 22 pasien. Hari perawatan menunjukkan jumlah tempat tidur yang terpakai dalam satu hari, bukan jumlah pasien keluar atau masuk. Soal kasus selanjutnya, dalam laporan sensus rawat inap harian diketahui jumlah pasien awal yaitu 40, pasien masuk 5, pasien keluar hidup 3, pasien meninggal 1. Pertanyaannya, berapa hari perawatan pada hari tersebut? A40, B41, C42, D43, dan E44. Jawabannya itu bagian C42. Karena pada pembahasannya hari perawatan dihitung dari pasien yang menempati tempat tidur pada pukul 24.00 termasuk pasien baru pada hari itu. Rumusnya hari perawatan sama dengan pasien awal ditambah pasien masuk dikurang pasien keluar hari sebelumnya. Pada hari itu, pasien masih menempati tempat tidur hingga pukul 24.00, sehingga hari perawatan yaitu 40 ditambah 5 dikurang 3, pasien keluar tidak dihitung lagi, dan hasilnya yaitu 40 pasien hari perawatan. Baik Ibu, sekian penjelasan materi dan soal kasus dari saya. Jika ada kata-kata yang salah, mohon untuk dimaklumi. Terima kasih.